Tapi kalau berbicara di depan umum, nah itu sih yang aku masih suka deg-degan, canggung. Public speaking in general sih sebenarnya dari ini. Assalamualaikum teman-teman semua, senang sekali bertemu lagi dengan Dadendi dalam channel Dadendi Keep Learning. Keep sharing. Yeay. Terima kasih Cia. Kali ini Dadendi sudah kedatangan seorang bintang tamu DJP cantik. Aduh. Namanya Sanchia Janita, beliau adalah seorang ASN DJP. Nggak kebanyakan ASN ada yang kayak gini. Cia, apa kabar? Baik, Dadendi. Belakangan Dadendi lihat Cia wirawiri di layar komputer. Oh. Sekarang masih sibuk? Nggak begitu sibuk sih Nggak begitu sekarang. sibuk, Iya. Teman-teman pengen tahu Sanchia itu kesibukannya apa, nanti Cia akan cerita sendiri. Jadi malah penasaran nih, Cia hadir di sini benar-benar pengen belajar. Sebenarnya agak sedikit ditodong di hari Rabu yang cerah itu. Tapi aku senang banget sih Dadendi Senang ya? diajak ke sini. Udah ngikutin video-video sebelumnya? Udah dong. Nah, teman-teman pasti juga ingat di video pertama seri public speaking itu ada Aulia yang bagaimana kita membiasakan diri di depan umum atau di depan kamera. Okay. Sepertinya Cia udah biasa di depan kamera ya? Ya, di depan kamera lumayan sering. Tapi kalau berbicara di depan umum, Nah, itu sih yang aku masih suka deg-degan, canggung. Public speaking in general sih sebenarnya dari ini. deg-degannya kenapa? Nggak tahu, kayak suka berlibet aja gitu. Kadang juga kalau misalnya kayak take video juga kayak harus berkali-kali sampai dapat gitu. Jadi ribet, omongannya jadi belibet. Bener. Nanti kita bisa pelajari. Terus yang di video seri kedua sama DLT kemarin kita berbicara tentang opening of the speech. Bagaimana kita membuka pidato itu dengan 3 hal, greeting, introduction, dan storytelling. Kurang lebih Cia akan melakukan hal yang sama, cuma di pelajaran yang ketiga kali ini kita akan tekankan bahwa sebuah pidato itu harus punya tujuan. Cia pernah nggak mendengarkan orang ngomong nggak jelas ngomongnya kemana? Kayak ngalor ngidul gitu ya. Ngalor ngidul. Iya, pernah pastinya. Pernah, ya? Kalau sampai kayak males. Males ya dengerinnya Akhirnya ya. main handphone. Nah itu yang akan kita hindari. Gimana cara menghindarinya, gimana supaya menarik audiens, kita harus kasih tahu dulu kita itu bicara tujuannya apa. Apakah tujuannya mau memberi informasi, apakah tujuannya akan memberikan persuasif, atau yang ketiga akan memberikan inspirasi. Itu tujuan general dari sebuah pidato atau presentasi. Nah tujuan spesifiknya tergantung dari materi yang akan dibawakan. Nah nanti Cia akan membawakan materi apa kira-kira? Lebih ke langkah-langkah untuk menjaga kesehatan mental. Oh dalam ya? Dalam. Kalau psikolog kita. Waduh. Settingannya Cia nih bicara di mana sih? Kira-kira? Yang deket-deket aja ya, kayak morning activity di kantor gitu. Karena kayaknya topik ini kayak belum ada aja gitu. Morning activity di kantor. Contoh kan dari Contoh bener. Which is audiensnya adalah teman-teman kantor juga sih. Teman-teman Lingkungan kantor. kantor. Oke, kita akan lihat opening speech ya seperti apa, yang ada tujuan dari pidatonya. Nanti di akhir pidato akan kita evaluasi. Yuk, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Iwan Setiasmoko selaku Kepala KPP Pratama Jakarta Mampang Perapatan. Yang terhormat para eselon 4 dan supervisor. Dan teman-teman yang saya sayangi, perkenalkan nama saya Sanchia Janita. Mungkin teman-teman udah sering lihat aku di e-learning communication skill, atau mungkin di campaign-campaign pajak kayak tax amnesty, e-filing, atau pelayanan. Ya, kali ini, pada pagi hari ini, aku akan menyampaikan sebuah materi yang agak berbeda dan menurut aku cukup menarik. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi ini, aku pengen cerita sedikit nih tentang pengalaman aku dan mungkin pengalaman teman-teman seumuran aku. Itu kayaknya kayak umur-umur aku segini nih, kayak late 20, kayak kadang teman-teman sering gak sih kayak ngerasa punya krisis yang kayak membanding-bandingkan dalam aspek pencapaian, kayak aduh kok
aku ngerasa aku kayak belum achieve apa-apa ya di hidup aku yang udah mau kepala 3 ini, atau mungkin kayak lihat temen udah berkeluarga, udah punya rumah, udah punya aset, udah punya portfolio saham yang keren-keren banget, udah S2 segala macam di luar negeri, udah balik ke Indonesia lagi. Tapi aku ngerasa kayak kita ngerasa, aduh kok gue apa sih, gue belum ngapa-ngapain nih, kok hidup gue belum settle banget sih. Terus akhirnya kayak agak stres, terus agak mempengaruhi kinerja di kantor atau segala macam. Terus kadang juga hal-hal itu datang dari orang lain juga, kayak misalnya dari keluarga yang kamu kapan nikah, kamu kapan punya anak, atau mungkin tetangga yang kepo, atau mungkin justru di lingkungan kantor juga, mungkin dari atasan juga kayak bercanda-bercanda, kamu kapan S2, kamu kapan ini gitu kan. Terus kadang kita jadi kepikiran kayak aduh, terus jadi stres, terus jadi kadang murung atau segala macam. Nah, terus kadang kalau misal kita cerita tuh ke orang lain gitu, itu kayak kamu kurang bersyukur kali, apa segala macam, disyukuri aja hidup gitu. Ya pokoknya seperti itulah gitu. Makanya di sini kali ini aku ingin menyampaikan suatu informasi yang sebenarnya lebih kemasukan sih, yaitu 8 uncomfortable truth that we need to accept, atau bisa disebut 8 kenyataan yang gak enak yang harus kita terima. Nah, pernah kan bapak-bapak, ibu-ibu mungkin pernah melewati ini, yang udah gak seumuran kita pernah melewati ini, dan mungkin yang seumuran kita juga pernah mengalami ini. Nah, jadi tujuan dari materi ini aku harapkan supaya bagi yang sedang mengalami krisis ini, kita jadi tahu nih langkah apa sih yang paling tepat, yang paling cocok buat diri kita sendiri untuk diterapin ke diri kita sendiri supaya kesehatan mental kita nggak terguncang lagi. Ya teman-teman semua, tadi sudah kita saksikan Sanchia berbicara di depan umum. Yeay, luar biasa Cia. Aduh, kan. Dan ini sampai bingung mau ngeritik di mana loh. Tapi kita mulai dulu dengan 3 plus nilai dari Cia. Yang pertama, teman-teman lihat kan tadi Sanchia bawa notes. Nah di situ Sanchia nggak sering-sering lihat notes gitu. Oh, oke. Itu penting di situ. Karena kadang-kadang orang kalau udah bawa notes dia terpaku. Dikit gini lagi. Nah tadi teman-teman lihat kan, Cia itu nggak sering-sering lihat notes, malah lebih luwes dia kelihatan di depan kamera. Itu udah sebuah nilai plus. Luar biasa. Terus nilai plus yang kedua, intonasi vokal Cia udah bagus loh. Waduh, masa sih dari ya? Udah bagus banget, itu plusnya Cia tadi. Pitch-nya juga udah bagus, keras lembutnya sudah bagus. Tapi ya kita akan belajar vokal variety nanti. Yang penting adalah yang ketiga ini, bahwa Cia itu sudah menyebutkan tujuan dari Cia presentasi itu apa. Tadi kalau nggak salah tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang sedang menjaga kesehatan mental, yang mengalami apa yang pernah. Itu cerita nyata ya yang Cia rasakan. Cerita most people at my age ya. Most people at your age ya. Jadi di situ pentingnya bahwa kemarin kita bicara tentang storytelling, gimana relate-nya sebuah cerita dengan audiens. Saya rasa ceritanya Cia juga relate dengan audiens. Tapi bukan cuma relate, Cia juga akan menyampaikan bahwa di akhir dari pidato dia tujuannya bahwa supaya dengan mendalami 8 uncomfortable truth tadi, dan yang sedang mengalami juga tahu nih, aduh apa sih yang cocok aku terapin buat menjaga supaya mentalku nggak terguncang ya. Keren banget. Itu penting loh buat motivasi di kantor. Ya kan? Iya. Terus kalau seandainya dari ini mau mengkritik apa, nah ini bikin dulu ya. Kayaknya sih masalah timing sih. Kira-kira Cia itu ngasih morning activity berapa lama? Morning activity mungkin sekitar 15 menit kali 15 ya. menit ya. Jadi kalau 15 menit, bayangin aja kalau openingnya tadi sekitar 4-5 menit, berarti sisanya 10 menit itu udah sedikit sekali untuk sebuah inti, dan nanti Cia akan closing lagi. Jadi mungkin ceritanya agak dimempatkan dikit, akan kita cari yang pentingnya mana, yang
kira-kira yang kurang pentingnya, yang need to know aja itu bisa dihilangkan. Ceritanya bisa disisipkan nanti saja gitu ya. Betul sekali. Jadi kita persempit untuk itu bukan. Karena kadang-kadang audience lost di opening gitu. Jadi kelamaan opening, jadi ini mau cerita apa ya? Ini mau cerita apa gitu, seperti itu. Itu aja sih sebenarnya. Overall Cia udah keren banget, udah bagus banget. Body language-nya juga bagus, padahal kita belum belajar body language. Vokal variety-nya udah bagus, padahal kita belum belajar vokal variety. Makanya teman-teman dari Dendi jangan lupa untuk terus subscribe, terus ikutin channel dari Dendi supaya bisa mendapatkan pelajaran di video-video berikutnya. Yeay! Terima kasih banyak Cia. Terima kasih Dendi pengalamannya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video dari Dendi berikutnya. Dadah Dendi, keep learning, Keep sharing. dah.